Halo Sobat Desa, apa kabar semuanya? Saya doakan semoga kita masih sehat-sehat selalu dan masih diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Tak lupa saya ucapkan salam dari desa untuk yang di kota. Masih seperti biasa sahabat ya, masih seputaran kopi. Jadi hari ini saya ingin kembali ya sedikit berbagi informasi seputaran kopi. Tapi kembali lagi saya sampaikan ya buat teman-teman yang baru singgah di channel YouTube ini, saya bukan ahlinya kopi, juga bukan pakarnya kopi sahabat ya. Kebetulan di tempat saya transmigrasi ini, saya menanam kopi, jadi sedikit banyak saya ingin berbagi informasi seputaran kopi sahabat ya. Jadi begini sahabat, banyak yang bertanya masalah penyemprotan ya, teknik penyemprotan untuk tanaman kopi. Jadi saya mau sedikit berbagi informasi bagaimana saya melakukan penyemprotan pada tanaman kopi saya. Apakah dari atas, dari bawah, kemudian apa yang perlu disemprot pada bagian-bagian kopi itu sendiri sahabat ya. Jadi mungkin begitu yang ingin saya sampaikan sahabat ya. Jadi tetap ikuti aktivitas saya. Baik sahabat, seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, saya ingin sedikit berbagi informasi bagaimana teknik penyemprotan kopi yang saya lakukan di kebun saya. Jadi apa yang saya sampaikan ini kembali lagi ya, saya bukan ahlinya kopi, juga bukan pakarya kopi ya sahabat ya. Kebetulan saya di sini menanam kopi, jadi sedikit banyak saya ingin sedikit berbagi informasi seputaran kopi. Baik sahabat, jadi buat petani-petani di luar sana ya, menurut saya sudah ahlinya dalam melakukan penyemprotan kopi, kemudian perawatan kopi. Jadi yang saya sampaikan ini di tempat saya transmigrasi sahabat ya. Baik, jadi begini sahabat, kalau kita berbicara masalah teknik penyemprotan itu di mana-mana tempat itu biasanya memiliki cara dan memiliki teori masing-masing sahabat. Seperti di tempat saya menanam kopi ini juga, saya dalam melakukan penyemprotan itu saya juga memiliki cara sahabat ya, memiliki cara, kemudian memiliki teori bagian mana yang saya semprot, kemudian tempat-tempat mana yang saya ambil, maksudnya bagian-bagian kopi mana saja yang biasanya saya melakukan penyemprotan itu sendiri. Jadi begini sahabat, kalau di tempat saya transmigrasi ya, pertama saya itu melakukan penyemprotan itu di bagian atasnya sahabat, di bagian atasnya ya. Jadi begini ya, nah seperti ini saya melakukan penyemprotan kopi itu, saya ambil itu pertama di bagian atasnya. Nah, bagian atas, kemudian saya ambil lagi bagian sampingnya. Nah seperti ini sahabat ya. Pertama pastikan sahabat di atasnya itu terkena merata ya, kemudian lari ke bagian sampingnya begini sahabat. Nah itu untuk step pertama yang saya lakukan dalam penyemprotan kopi sahabat. Setelah apa namanya, setelah atasnya, kemudian atasnya begini ya, kemudian dengan sampingnya begini, saya sudah melakukan penyemprotan. Kemudian sahabat, saya melakukan penyemprotan di bagian bawahnya atau di bagian dalamnya kopi sahabat. Nah jadi begini, setelah saya dari atas begini sahabat ya, kemudian dari samping, kemudian saya ambil bagian bawahnya ini. Nah ini saya balik sahabat ya, saya balik kemudian saya semprot merata bagian bawahnya. Nah begini, nah sahabat bisa lihat ya, pokoknya dibalik begini posisinya sahabat ya. Nah itu tangkinya bukan begini, maksudnya atasnya itu bukan begini ujungnya, tapi begini ya, itu sahabat bisa lihat. Jadi saya semburkan di bagian bawahnya, kemudian bagian batangnya juga saya semprot sahabat, untuk menghilangkan hama. Nah saya ulang lagi atasnya ya, dari atas, kemudian dari bawah, kemudian dari samping begini. Nah kita masukkan ke dalam begini sahabat ya, kemudian kita semprot di bagian dalamnya. Nah itu batang-batangnya juga kita semprot juga begitu sahabat. Jadi kenapa begitu sahabat? Begini sahabat ya, sebentar sahabat, sebentar sahabat. Kenapa saya melakukan penyemprotan itu dari apa namanya, dari atas, dari atasnya ya, dari atasnya sini, kemudian dari samping, kemudian kenapa kita juga menyemprot bagian dalamnya sahabat? Kenapa juga kita menyemprot bagian dalamnya? Nah ini sahabat yang perlu saya sampaikan ya, kemungkinan ini juga sama. Jadi begini sahabat, kan di tempat kita biasanya kalau
dalam penyemprotan itu petani-petani itu biasanya mencampur obatnya sahabat ya. Selain obat hama yang kita semprotkan, kita juga biasanya mencampur obat itu dengan seperti sejenis fungisida sahabat ya, sejenis fungisida ataupun sejenis unsur-unsur yang diperlukan oleh daun, kemudian diperlukan oleh batang itu sendiri sahabat. Jadi kenapa saya sarankan kalau sahabat melakukan penyemprotan ya seperti ini. Sebentar sahabat. Nah, melakukan penyemprotan ya. Setelah dilakukan penyemprotan dari atas, samping, kemudian kenapa penting sekali di bagian bawahnya sahabat? Karena kalau kita cuma melakukan penyemprotan dari atas saja, kemudian dari samping, itu di bagian bawah hamanya itu tidak terkena biasanya sahabat. Nah, jadi kita harus melakukan penyemprotan dari bawahnya seperti ini sahabat ya. Nah, begini. Nah, ini bawah-bawahnya ini semprot sahabat, supaya hama-hama itu hilang, supaya hama-hama itu yang cuma kita semprot bagian atasnya, kemudian bagian bawahnya ini biasanya tidak terkena. Jadi kita juga harus melakukan penyemprotan di bagian bawahnya sahabat. Kemudian begini sahabat ya, ini untuk hamanya sahabat. Maaf ya agak ribet sahabat karena videonya sendiri. Jadi karena kita melakukan penyemprotan yang untuk hama, biasanya kita cuma menyemprot bagian atas, kemudian bagian dalamnya biasanya tidak terkena. Itu untuk hamanya. Kemudian sahabat, pentingnya melakukan penyemprotan di bagian bawah pohon kopi itu sendiri, karena kopi itu menyerap, memproses atau mengambil ya sahabat ya, mengambil makanan itu lebih banyak dari bagian bawahnya sahabat, bawah daunnya. Seperti kita melakukan penyemprotan NPK Zeo, sejenis NPK Zeo ya, penyubur apa segala macam, dia itu, ini bukan saya sahabat ya, ini saya membaca, kemudian saya mendengar dari sahabat-sahabat saya di luar sana ya, itu katanya proses penyerapan itu terjadi untuk NPK Zeo, sejenis NPK Zeo ya, itu seperti fungisida itu biasanya dia menyerap di bagian luarnya ini, di bagian bawahnya sahabat, itu untuk menyerap makanannya pada saat kita melakukan penyemprotan. Jadi dia menyerap di bagian luarnya sini, bagian atasnya ini biasanya itu untuk melakukan proses apa ya sahabat ya, seperti pembakaran begitu sahabat lah, pembakaran ataupun yang sudah disap itu dikelola. Itu dari atasnya begini sahabat. Nah, itu pentingnya kenapa pada saat melakukan penyemprotan itu bagian bawah pohon kopi itu harus disemprot juga sahabat. Apalagi kalau kita melakukan penyemprotan campur ya, obat hama, melakukan penyemprotan dengan obat hama, melakukan penyemprotan juga dengan obat penyubur tanaman. Jadi begini ya, tak kasih lihat lagi ya sahabat ya. Jadi begini, kita semprot bagian atasnya ini. Setelah kita semprot bagian atas, kemudian bagian samping. Setelah bagian samping kita masuk ke bagian bawah. Nah, bagian bawah kopi begini sahabat ya. Nah, ini. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, begini. Bagian bawah kopi. Jadi ujungnya tuas stiknya kita ini kita balik begini sahabat. Nah, ini kita balik supaya bisa mencakup bagian bawahnya semua. Ini sangat penting sahabat. Saya sudah mempraktekannya, makanya saya memberitahu sama sahabat-sahabat. Setelah dari atas ya, kemudian dari samping, kemudian bagian bawahnya ini dengan batangnya kita memberikan penyemprotan juga. Karena kalau pohon kopi kita lebat, biasanya kalau kita cuma melakukan penyemprotan di bagian atasnya saja sahabat, kemudian bagian samping, dalamnya itu tidak terjangkau sahabat. Ya kalau kita mungkin ya menggunakan menggunakan obat-obat yang mahal, nah mungkin kita bisa sahabat, bisa biar dari luarnya enggak apa-apa. Tapi kalau kita melakukan penyemprotan dengan obat-obat yang sederhana saja, jadi harus rutin sahabat. Rutin dalam artian setelah dari atas, kemudian dari
dari atas begini, kemudian dari samping, kemudian di batangnya. Nah, kemudian di batangnya itu kita melakukan penyemprotan juga. Jadi tak kasih lihat lagi sahabat ya. Nah begini sahabat, dari atasnya. Setelah dari atasnya kemudian kita lari ke samping. Setelah kita lari samping, kita masuk ke dalam, kita semprot bagian dalamnya, bawahnya, kemudian batangnya juga kita semprot. Dari atas lagi, dari samping lagi, kemudian dari bawahnya juga. Nah mungkin begitu saja sahabat ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila video saya ini kurang bermanfaat, tapi percayalah saya cuma ingin berbagi informasi sahabat ya. Baik sahabat, terima kasih sudah mengikuti saya. Salam anak transmigrasi.